Ya, puji Tuhan, terima kasih. Shalom semuanya. Puji Tuhan, saya bersyukur pagi hari ini boleh berjumpa dengan Bapak Ibu kembali dalam doa pagi hari ini. Izinkan saya untuk 20 menit ini ganti namanya Roni Hartanto, ya. Karena harusnya yang berkhotbah hari ini Pak Wito. Puji Tuhan. Ya, dengan singkat saja, saya mau menyampaikan sharing, tidak khotbah. Karena kalau khotbah terlalu keras pagi-pagi kita dikhotbahi. Hari ini saya akan menyampaikan sharing dengan judul musuh dalam selimut. Ya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, apa itu musuh dalam selimut? Sesuatu yang tidak kelihatan, dibungkus, tapi itu cukup mempengaruhi kehidupan kita. Nah, Tuhan mau supaya dalam perjalanan kekristenan kita hari-hari ini, musuh yang tidak nyata itu kita harus kalahkan dengan iman. Nah, kita buka dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-12, saya tidak baca ayat semuanya ini, waktu kita sangat terbatas. Ayat 24 sampai 26 saja saya akan bacakan ayat ini. Injil Lukas pasal yang ke-12, ayat 24 sampai ayat yang ke-26, demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal ini? Nah, Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi, pagi hari ini saya mau bagikan ada 3 hal musuh dalam selimut. Yang pertama, musuh dalam selimut yang pertama adalah kekhawatiran. Alkitab berkata kepada kita bahwa siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya. Kita melihat kondisi dunia sekarang ini, situasinya semakin sulit. Ya, kemarin hari Sabtu tanggal 1 di Stadion Kanjuruhan ada 100 hampir 200 korban yang mati gara-gara kerusuhan sepak bola. Pagi-pagi kemarin jam 6 atau tidak salah kejadiannya jam 5 di gereja di Harapan Indah, dekat sekali dengan gereja, tidak sampai 200 meter ada begal. 1 orang mati, 2 motor hilang. Ini kesulitan-kesulitan yang membuat orang jadi tidak lagi hidup di dalam standar kebenaran. Nah, kalau kita dengar berita ini bisa membuat kita khawatir. Nah, apa itu khawatir? Khawatir adalah sesuatu perasaan yang tidak menentu, perasaan yang takut menghadapi hari esok bagaimana. Ada suatu kegelisahan yang timbul, perasaan cemas dan bimbang. Tapi firman Tuhan datang kepada kita pagi hari ini bahwa setiap kita sebagai orang percaya tidak boleh khawatir. Katakan amin Bapak Ibu. Tidak boleh cemas, tidak boleh bimbang. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang sanggup menolong. Kita punya Bapa yang sanggup memberkati kita, bahkan membuat segala sesuatunya itu jadi baik. Oleh sebab itu jangan sampai kita dikuasai oleh kekhawatiran, apalagi dikendalikan. Apa yang membuat manusia khawatir? Ya, yang membuat kita khawatir dari ayat tadi adalah kebutuhan pokok hidup. Seperti apa? Pakan atau makanan, sandang atau pakaian, papan atau tempat tinggal. Ya, cukup. Apakah bisa menghilangkan kekhawatiran? Tidak. Ada banyak orang yang sebenarnya sudah cukup. Sudah punya rumah, walaupun kontrak, walaupun kos, tapi masih takut, masih khawatir. Karena musuh-musuh seperti ini akan selalu mengontrol kehidupan kita kalau kita tidak berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan mau agar hari-hari ini kehidupan kita, kekristenan kita adalah kekristenan yang berjalan dalam iman. Sungguh-sungguh percaya bahwa sekalipun keadaan di sekeliling kita, bahkan para ahli ekonomi, ya orang juga berkata tahun depan mungkin tahun kegelapan, ya baik bangsa kita mungkin bisa mengalami kegelapan materi, keuangan dan lain sebagainya, tetapi kita percaya bahwa Dia Bapa yang baik. Nah, kita mesti sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Orang yang khawatir
perlu melihat burung gagak. Ya, Alkitab tadi berkata, perhatikanlah burung gagak yang tidak punya gudang, tidak punya lumbung. Bayangkan, gudang itu kan tempat menyimpan persediaan stok, ya kan? Kalau gudang sudah habis, berarti harus diisi lagi. Ya, nah, Tuhan mengajarkan kita pagi hari ini, orang yang khawatir perlu melihat burung gagak. Dia tidak punya gudang, dia tidak punya lumbung, ya apalagi ATM, apalagi kartu kredit. Burung gagak tidak punya. Bahkan kita disuruh belajar kepada bunga bakung, ya, yang tidak memintal dan tidak menuai, tapi Alkitab katakan dipelihara oleh Bapa di surga. Tuhan mau dalam perjalanan kekristenan kita hari-hari ini, kondisi hari-hari ini tidak boleh kita dikuasai dan dikendalikan oleh kekhawatiran, oleh kebimbangan, oleh ketakutan. Kemarin pagi sebelum yang khotbahkan Bonar pagi hari di Bekasi, saya terima tamu di bawah, dan saya sebelum naik, saya ngobrol dulu dan siap-siap, saya bilang Bonar naik duluan sama Bengki. Nah dalam perjalanan berapa menit itu, tiba-tiba dada saya sebelah kiri ini sakit sekali. Aduh, enggak kuat. Saya bilang ini apa ini, ya kan? Sampai ke belakang. Nah, singkat saya bilang sama Pak Apin, Pak tolong doa, karena rasanya kok enggak enak sekali. Kencang sekali, sakit kayak ini gitu. Lalu kemudian ada semacam angin digosok, lalu saya minum air putih, ada kekhawatiran ya, ini jangan-jangan sudah timbul dalam hati. Jangan-jangan jantung, jangan-jangan ini. Saya lihat istri saya lihat 3 anak saya belum siap, ya kan? Ada kekhawatiran, loh, Ibu Neti gimana nanti kalau sudah pulang? Waduh, bagaimana? Ada ketakutan, ada kekhawatiran, lihat bagaimana, ya. Waduh, panik secara manusia. Tiba-tiba Pak Apin pulang ke rumah dengan cepat ambil alat. Tensi saya diukur, kolesterol saya 203, masih di ambang bawah dan terlalu tinggi. Gula darah saya normal, asam urat saya normal semuanya. Lalu kemudian saya siap khotbah jam 10, saya doa Tuhan tolong saya tidak mau membuat ini kekhawatiran, apalagi menyampaikan firman dalam keadaan takut dan bimbang. Puji Tuhan, pagi hari ini bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Jadi sesuatu yang belum terjadi jangan kita pikirkan, ya. Kekhawatiran, karena rasa khawatir orang bisa tidak percaya pada orang lain. Karena kekhawatiran bisa tidak percaya pada diri sendiri, terlebih tidak percaya kepada Tuhan. Hati-hati, musuh yang utama, musuh dalam selimut, yang pertama adalah kekhawatiran. Karena rasa khawatir, orang bisa tidak percaya pada orang lain, orang bisa tidak percaya pada diri sendiri, dan orang tidak bisa percaya pada Tuhan. Wah, mana Tuhan? Saya sudah sekian lama ikut Tuhan, saya sudah setia pelayanan, kenapa kok tidak dibuka jalan? Pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi akumulasi dalam kekristenan kita, lalu kemudian kita meragukan akan pertolongan Tuhan. Tapi hari ini ada berita sukacita, orang percaya setiap kita yang hadir pagi hari ini tidak boleh dikendalikan oleh kekhawatiran. Bagaimana kita mengatasi kekhawatiran dalam hidup kita? Mazmur 55:23 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Artinya, berikanlah, taruhkanlah di bawah kaki Tuhan apa yang menjadi kekhawatiranmu kepada Tuhan. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, percaya kepada Tuhan, sebab Dia Bapa yang baik. Lalu selalu bersyukur dengan berkat-Nya yang Tuhan percayakan kepada kita sampai hari ini. Kalau detik hari ini kita semua masih bernafas, kita semua ada dalam anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, perhatikan, bukan berapa banyak orang yang ada di sekitar kita, tapi siapa yang ada di sekitar kita, itu jauh lebih penting. Kalau Tuhan yang ada di samping kita, Dia akan menuntun kita, Dia akan memberikan kita kekuatan dan pengharapan. Karena kalau banyak orang sekalipun, banyak teman, tapi teman itu gosip, teman itu melemahkan, banyak kenalan, tapi kenalan itu tidak menguatkan, tidak ada artinya. Tapi kalau 1-2 orang ada di sekitar kita, apalagi pribadi Tuhan yang selalu ada menolong kita, memberikan kita kekuatan, maka kita tidak ada alasan
untuk khawatir. Yang kedua, zona nyaman. Ini yang membuat musuh dalam selimut merasa aman, ya, merasa aman dan nyaman dan tidak butuh lagi segala sesuatu. Singkat saja, dalam 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat 1-4 menceritakan bagaimana pada musim perang Daud tidak ikut berperang. Raja Daud tinggal di atas soto rumah, nyaman. Dia tidak butuh Tuhan lagi, dia tidak butuh ini lagi. Lalu tiba-tiba dia melihat Batseba sedang mandi. Timbul dalam hatinya, siapa itu? Dikatakan Batseba, istri Uria. Ambil dia, taruh Uria paling depan dalam peperangan. Nah, ini sesuatu yang bisa berbahaya dalam kehidupan kita. Musuh dalam selimut. Yang kedua adalah merasa nyaman dan aman. Nah, saya berdoa supaya jangan perasaan ini menguasai kita. Jangan sampai kita aman dalam rohani kita. Kita harus gelisah dalam rohani. Itu positif. Artinya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak merasa aman sudah oke. Justru kondisi ini membuat kita semakin meningkat. Cari Tuhan lewat doa, lewat pujian, lewat penyembahan, lewat pembacaan firman, lewat komunitas yang ada. Jangan menjauhkan diri dari ibadah dan persekutuan seperti yang biasa kita lakukan. Sebab kalau tidak, kita merasa aman, nyaman, lalu tiba-tiba masalah datang menimpa kita, kita bisa kecewa dan tinggalkan Tuhan. Tapi yang hadir pagi ini di ibadah Zoom adalah tidak demikian. Kita semuanya adalah orang-orang yang sadar bahwa kita butuh Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Coba lihat, angkat jempolnya supaya saya bisa lihat yang setuju. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita hebat, sanggup menolong kita. Ya, yang berikutnya, ya, yang terakhir, musuh dalam selimut. Yang pertama kekhawatiran, yang kedua rasa aman, dan yang ketiga keserakahan. Dalam Lukas pasal yang ke-12 tadi, ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-34, saya baca ayat ini bagi kita. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, supaya harta di surga, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Artinya musuh yang ketiga adalah keserakahan. Alkitab berkata keserakahan adalah suatu kemauan atau kehendak, nafsu yang ingin memiliki yang lebih dari yang dimiliki. Artinya rakus, tamak, loba, walaupun sudah kaya, walaupun sudah diberkati. Ada satu tendensi manusia, ada rasa tidak puas, ada rasa tidak cukup. Nah, Tuhan mau mendidik kita di situasi yang sulit ini untuk belajar mencukupkan diri. Katakan amin Bapak Ibu. Ya, hari-hari ini kita perlu menggunakan ikat pinggang yang erat. Ya, sesuatu yang bukan kebutuhan tidak usah dibeli. Ya, bedakan keinginan dan kebutuhan. Karena kita mesti bijak menggunakan keuangan kita hari-hari ini. Tapi kalau orang tamak, sesuatu yang tidak dibutuhkan bisa dibeli. Sudah punya ini, mau itu, mau itu. Nah, kita perlu bijaksana menyikapi kondisi yang ada hari-hari ini. Musuh dalam selimut, kekhawatiran, rasa aman, dan keserakahan. Ya, ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Mahatma Gandhi berkata begini, dunia ini lebih dari cukup untuk semua orang. Sekali lagi, dunia ini lebih dari cukup untuk semua orang. Tetapi dunia ini tidak akan cukup bagi orang yang serakah. Saya percaya kita bukan orang-orang yang demikian. Kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu mencukupkan diri dan mengucap syukur atas apa yang Tuhan percayakan. Tips agar terhindar dari keserakahan pagi hari ini adalah berjaga-jaga dan waspada. Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-15 berkata demikian. Ya, Lukas 12 ayat 15, tetapi Tuhan menjawab dia. Demikianlah firman Tuhan. Lukas ya 12. Saya bacakan ayat ini bagi kita. Ayat yang ke-15.
agak gelap sedikit ya. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dan pada kekayaannya itu. Jadi Tuhan mau supaya kita terhindar dari keserakahan. Mari berjaga-jaga dan waspada sehingga perjalanan kekristenan kita tetap kuat. Lalu yang kedua, mencukupkan diri. Belajar mencukupkan diri, berterima kasih buat apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita sampai hari ini. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, ya, sehingga kita bisa mengatasi rasa ketidakpuasan dalam kekristenan kita. Terakhir sebelum kita berdoa, kesimpulannya pagi hari ini adalah pemenang sejati tidak hanya dapat mengalahkan musuh yang nyata, namun juga dapat mengalahkan musuhnya yang tidak kelihatan. Ya, musuh yang tidak kelihatan tadi musuh dalam selimut. Apa itu? Kekhawatiran, ya, rasa aman dan nyaman, lalu keserakahan. Doa saya, mari kita melangkah sepanjang hari ini dan belajar berserah kepada Tuhan bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah kondisi seperti ini, percayalah ada tangan Tuhan yang kuat, yang sanggup menolong dan memberkati kehidupan kita.